Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Ami Susanto. Di video kali ini saya mau bikin dua resep cendol sekaligus. Yang pertama saya bikin dari tepung tapioka, dan resep yang kedua saya bikin dari tepung sagu aren. Nah, mau tahu bagaimana cara membuatnya? Simak terus hingga selesai. Untuk pewarnanya, saya pakai 20 lembar daun pandan dan 10 lembar daun suji. Ini nanti kita potong-potong, kemudian di blender. Lalu disaring, kemudian diambil sarinya. Saya ambil kurang lebih 350 ml. Selanjutnya, siapkan 500 gram tepung tapioka, 1 sendok teh garam. Jus pandannya ini sudah saya bagi, yang 250 ml ini nanti saya campurkan ke dalam adonan, dan yang 100 ml ini nanti saya masak. Ambil 1 sendok makan tepung tapioka, lalu masukkan ke dalam panci. Masukkan garam. Tuang 100 ml jus pandan. Aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya ini kita masak sebentar hingga mengental. Masak menggunakan api kecil ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Teksturnya kental. Ini langsung kita masukkan ke dalam adonan kering. Aduk hingga rata. Ini saya campur menggunakan spatula karena ini masih panas ya teman-teman. Setelah tidak panas, ini mau saya aduk menggunakan tangan supaya lebih mudah. Nah, jika teksturnya sudah seperti ini, kita masukkan jus pandannya secara bertahap. Membuat cendol tapioka itu sangat mudah loh teman-teman. Jika adonannya terlalu lembek, bisa ditambahkan tepung tapioka, dan sebaliknya, jika terlalu kering, bisa ditambahkan air biasa. Ini kita uleni terus hingga tercampur rata dan mudah dicetak ya teman-teman. Ciri-ciri adonan sudah kalis, ambil sedikit adonan. Jika jatuhnya masih kasar, ini tandanya belum kalis ya teman-teman. Ini kita lanjut uleni lagi hingga menghasilkan tekstur yang halus. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jatuhnya itu tidak mudah putus-putus juga. Ini sudah selesai. Dan ini jus pandannya masih tersisa sedikit. Ini tersisa kurang lebih 1 sendok makan. Untuk cetakannya saya pakai gayung yang dilubangi bawahnya seperti ini. Teman-teman juga bisa pakai botol air mineral yang dilubangi bawahnya. Sebelumnya saya sudah siapkan air mendidih dan air matang di sebelahnya. Ini fungsinya untuk membilas cendolnya setelah matang. Lanjut mencetak cendolnya. Ini kita biarkan dulu keluar ke dalam wadah. Saat keluarnya sudah kecil seperti ini, baru kita cetak ke dalam air mendidih. Jika ingin cendolnya ukurannya kecil, bisa kita naikkan cetakannya. Dan sebaliknya, jika ingin lebih besar, kita turunkan cetakannya seperti ini. Jika sudah banyak yang terapung, bisa kita pinggirkan cendolnya supaya tidak pada menempel ya teman-teman.
Ini cendolnya lanjut dimasak kurang lebih 5 menit supaya cendolnya benar-benar matang ya teman-teman. Nah, jika sudah matang, kita angkat. Lalu kita pindahkan ke air yang sudah disiapkan di sebelahnya. Setelah selesai semuanya, kita saring dan tiriskan. Cendolnya bisa dikonsumsi atau dijual setelah proses perendaman ya teman-teman. Setelah direndam semalaman, nanti cendolnya akan putus-putus dengan sendirinya. Jika langsung dikonsumsi, cendolnya belum mekar dan teksturnya masih terlalu kenyal ya teman-teman. Nah, ini cendolnya sudah saya rendam selama semalaman. Ini sudah putus-putus dengan sendirinya. Ini sudah siap dijual atau kita konsumsi. Lanjut, cendolnya mau saya pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar dan transparan. Lalu tambahkan 1 bungkus es batu beserta plastiknya. Lanjut, ini saya sudah siapkan santan yang sudah dicampur dengan es batu. Untuk resepnya sudah saya upload beberapa waktu lalu ya teman-teman. Dan ini saya sudah siapkan juga sirup gula merahnya. Supaya cendolnya terlihat menarik dan kelihatan bentuk cendolnya, mau saya tambahkan santan. Ambil santan secukupnya. Lalu ini kita tuang ke dalam toples berisi cendol. Selanjutnya kita ratakan di pinggiran toplesnya. Seperti ini. Nah, ini jadi terlihat menarik ya teman-teman. Dan fungsi es batunya ini untuk menjaga agar cendolnya selalu dingin ya teman-teman, karena ini kan ada santannya. Lanjut, siapkan cup, lalu kita isi dengan cendol secukupnya. Nah, kira-kira segini ya teman-teman. Lanjut, tambahkan santan dan juga es batu. Terakhir, tambahkan sirup gula merah. Untuk resep sirup gula merahnya juga sudah saya upload beberapa waktu lalu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian biar makin cantik, tempelkan dengan stiker jualan kalian supaya lebih menarik. Dan cendol tapiokanya siap untuk dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget ya, seger. Cendolnya itu masih kenyal meskipun sudah direndam semalaman. Aromanya wangi. Mantap banget deh teman-teman. Sekarang kita bikin cendol sagu aren. Simak hingga selesai ya. Lanjut, siapkan 15 lembar daun pandan yang sudah dicuci bersih. Dan ini saya juga menambahkan 5 lembar daun suji. Sebelum dimasukkan ke dalam blender, ini pandannya mau saya potong-potong kecil terlebih dahulu supaya mudah saat di blender. Nah, ini daun pandannya sudah selesai saya potong-potong kecil. Ini mau lanjut saya blender. Nah, ini daun pandannya sudah selesai di blender, lanjut disaring sehingga menghasilkan 1 liter jus pandan. Lanjut, siapkan 100 gram tepung sagu aren. Ini 1 liter jus pandan, 50 gram tepung beras, dan 1 sendok teh garam. Campurkan semua bahan kering ke dalam satu wadah. Tuang sebagian jus pandan. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Siapkan panci atau wajan.
Lalu ini adonannya kita saring di atasnya. Ini sambil disiram menggunakan air pandan supaya tidak mubazir tepungnya. Tuang semua sisa jus pandannya. Sebelum api kompornya dinyalakan, ini kita aduk dulu karena tepungnya mengendap di bawah. Setelah itu, baru kita nyalakan api kompornya. Kita masak menggunakan api besar di awal. Nanti saat mulai mengental, baru kita kecilkan api kompornya ya teman-teman. Nah, ini kelihatan sudah mulai mengental ya teman-teman. Kita kecilkan api kompornya. Lanjut kita aduk lebih cepat. Ini terlihat bergerindil ya teman-teman, tidak masalah. Ini kita aduk terus, nanti ini hasilnya akan halus dan licin. Ciri-ciri adonan sudah matang, dia akan berubah warna menjadi bening, licin, dan mengkilat. Nah, seperti ini kira-kira ya teman-teman. Ini sudah matang, sudah siap untuk dicetak. Sebelumnya saya sudah siapkan air matang berisi bongkahan es batu. Ini es batu yang besar saya ambil dulu karena airnya sudah benar-benar dingin. Nah, saya juga sudah siapkan cetakan cendolnya. Saya pakai yang dari plastik seperti ini. Dan bawahnya saya alasi dengan piring. Lanjut kita tuang adonan cendolnya. Lanjut ini kita cetak ke dalam air dingin. Nah, ini sebelum saya tekan, cendolnya sudah pada berjatuhan sendiri. Warnanya terlihat cakep banget karena kita menggunakan pewarna alami ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai saya tekan-tekan perlahan. Kita cetak secara berhati-hati supaya bentuknya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek juga. Videonya sengaja tidak saya potong karena ini bagian yang paling seru ya teman-teman. Setelah selesai dicetak, tambahkan lagi bongkahan es batu. Kita rendam selama setengah jam atau hingga cendolnya ngeset. Nah, ini cendol yang sudah kita bikin tadi. Ini bentuk dan warnanya cantik banget, layak jual. Sekarang saya mau meracik es cendol dawetnya. Di sini sudah ada cendol dawetnya, sirup gula aren, kuah santan,
es batu yang sudah dihancurkan, dan untuk toppingnya saya pakai potongan buah nangka. Siapkan gelas cup ukuran 14 oz atau bisa disesuaikan dengan harga jual kalian. Kemudian masukkan es batu secukupnya. Tambahkan 2 centong kecil sirup gula aren. Kemudian untuk cendolnya saya tambahkan sekitar 2 centong lebih sedikit. Lalu tambahkan kuah santan hingga cupnya hampir penuh. Terakhir tambahkan topping potongan buah nangka. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini bisa kita jual dengan harga 6 hingga 7.000 rupiah. Jika tanpa topping, saya jual dengan harga 5.000 rupiah. Atau kalian bisa menjualnya, bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah masing-masing. Untuk HPP dan resep lengkapnya sudah saya tulis di deskripsi. Teman-teman bisa cek di bawah judul. Nah, ini dia es cendol dawetnya sudah jadi. Sekarang saya mau cobain. Jangan lupa diaduk dulu karena gulanya mengendap di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, seger, layak jual. Recommended. Nah, sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke sosial media kalian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.